Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Video kali ini kita akan mempelajari atau membuat bagian yang dinamakan model factories. Kalau kita dengar-dengar itu factory itu artinya kan pabrik ya. Jadi artinya itu adalah pabrik data yang secara langsung mengenerate data. Eloquent factories. Oke, coba kita buka di Laravel-nya. Laravel. Kita buka documentationnya versi 11, kemudian ketik Eloquence Factories. Eloquence Factories nih, kita bisa lihat, kita scroll aja. Jadi ini tampilannya ya, tampilannya ada di sini. Bisa kita lihat ini adalah tampilan basic formnya. Bentar, udah bener belum ya? Model using factory. Nanti kita baca dulu definisinya apa. Introduction. When testing your application or your setting base, jadi ketika mengetes aplikasi kita ke database yang ingin kamu masukkan ke beberapa record ke dalam database, menambahkan data record ke dalam database, instead of manual specifying volume, daripada memasukkannya secara manual dengan kolom. Laravel sudah memberikan kita definisi definisi set value attribute. Jadi atribut yang sudah ada defaultnya, yaitu namanya eloquent models using model factories. Oke, jadi ini nih kayak gini. Untuk melihat contoh penulisan factory, kita bisa lihat di sini database factory, user factory, PHP. Kita buka codingan kita, ini disilang dulu ya. Di gimana tadi, database factories, user factory. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Model factory itu ini. Nah, di sini bagian mana ya? Di bagian public function definition, artinya apa? Jadi mendefinisikan aturan dari si factory itu. Di sini ada fake, jadi name fake. Jadi dia akan membuatkan nama yang palsu ya. Namanya fake gitu. Namanya acak gitu lah, random. Kemudian ada emailnya juga random, fake, tapi unik, tapi nggak sama satu sama lain. Dan save emailnya. Kemudian ada email verified ads, jadi email diverifikasi kapan? Sekarang, no. Kemudian password, ada static password, hash make password. Maksudnya apa? Jadi ini aturan dalam password ya. Nah, ini tuh menggunakan null coalition operation. Jadi dia akan mengecek password sebelah kiri dulu, static password. Ketika passwordnya itu tidak ada, maka dia akan membuatkan password dengan sudah di hash tapi. Kemudian ada yang seperti ini, sebentar. Kita enter dulu ya. Kemudian ada yang seperti ini tandanya.
Maksudnya apa kalau begini? Ini kan ini sama ya. Ini coalition operation. Kemudian ada yang dolar A sama dengan dolar A tanda tanya dolar A titik 2 dolar B. Maksudnya apa ini? Sebenarnya sama aja fungsinya ya. Jadi ketika dolar A sama dengan dolar A, ketika dicek dolar A sama dengan dolar A, kemudian kita cek A ada isinya apa enggak. Kalau ada A, isinya apa? Kalau ini kan ada A nih. Nah, kalau enggak ada, maka akan ditimpa dengan dolar A dan dolar B. Ini namanya ternary operation. Kemudian ada yang seperti ini. Dolar A sama dengan dolar A tanda tanya titik 2 dolar B. Jadi itu dolar A kalau ada isinya dolar A. Ketika ada isinya, ya udah kalau A dolar A maka itu. Nah, kalau nggak ada isinya baru menggunakan dolar B. Ini dinamakan Elfish operator karena kayak tanda tanya dengan titik 2 kayak telinga Elfish kali ya. Oke, kita hapus aja. Oke, kayak gini. Coalition operation. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bisa buat user dari data random ini. Misalnya kita mau buat user, maka sudah dibuatkan emailnya fake, name-nya random gitu ya, emailnya juga revisi passwordnya apa. Kalau di sini nggak ada, dia akan diberikan password dan tokennya juga random yang berisi 10 suku kata atau apa, nggak lupa. Nah, sekarang gimana jalaninnya? Pertama-tama kita harus gunakan Tinker untuk jalankan factory. Kita buka lagi ininya apa, kita ke terminal, tapi saya mau npm run dev dulu seperti biasa. Run dev dan php artisan buat lihat tampilan web kita, tampilan UI nya. Follow link sudah muncul nih, kemarin kita sudah bikin ya kan. Sebentar kita cek masih bisa ya. Oke, kita buat terminal baru, kita ketik php artisan tinker, kita lihat di web. PHP artisan tinker, kemudian kita lihat web cara menjalankan itunya apa namanya factory-nya. Kita scroll ke bawah ya, kita cari definition, bukan factory states, bukan. Scroll lagi sampai ke bagian nih, persisting models. The create method instantiates model instance per system to the database using Eloquent Safe. Jadi kita bisa lihat tuh user factory create. Atau jika kalian ingin membuat langsung 3, bisa kalian ini langsung user factory count, kasih count 3 dan create. Iya,
kayak gitu. Oke, kita ke sini lagi. Kita kan sudah manggil PHP Artisan Tinker. Tadi kan user factory create. Kita lihat ya, user factory make, atau bisa create juga bisa. Nah, tapi si Laravel itu kan kita belum tahu tuh usernya yang mana yang dipakai, maka kita harus kasih tahu app models kemudian user, salah arah. Models ada di mana tadi, user titik 2 factory kemudian kurung buka kurung tutup tanda panah create kurung buka kurung tutup titik 2, kita enter, bismillah. Oke, maka berhasil. Nah, ini sudah kita dibuatin user yang randomnya, yang fake itu random. Kalau udah masuk kayak gini, kita lihat ke database. Kalian pakai database apa? Kalau saya pakai PHP My Admin, ya udah kalian lihat calhost PHP My Admin. Tinggal kalian enter ininya root kalau MySQL gitu ya, PHP My Admin. Kalian buka folder project kalian ya kalau yang pakai MySQL atau PHP My Admin. Kemudian kita lihat bagian user ini. Nah, maka sudah muncul satu kan, Dasia Tranto, emailnya apa nih, Telin Green, ada email verified add dan password. Bagaimana kalau kita mau buat 10 user? Gampang. Kita exit dulu ya, biasanya error nih. Kita exit dulu, kemudian kita PHP artisan apa tadi, Tinker, nyalakan dulu, kemudian baru kalian buat lagi seperti tadi. Kalian buat repository-nya dulu biar tahu si Laravel tuh kita user yang kita maksud tuh ada di mana, yaitu ada di app models dan user titik 2 factory kemudian. Nah, di factory-nya ini kalian kurung buka kurung tutupnya kalian isikan 10 misal, maka tanda panah create, buat kurung buka kurung tutup titik 2, kalian enter, bismillah, maka kita dibuatkan 10 user yang random dan juga unik di bagian apanya tadi, unik di bagian email, dia nggak bakalan sama. Oke, kita lihat lagi database-nya, kita refresh, maka kita akan dibuatkan 10 user iya, beserta isinya email verified add password. Oke, ada banyak ya, namanya nama orang Inggris dulu ya. Oke, nah ini kan kita sudah buat ya, sudah buat. Bagaimana kalau kita membuat data factory ini dengan field yang berbeda? Misalkan 5 user baru yang emailnya belum terverifikasi. Ini kan sudah terverifikasi nih, kita buat yang tidak terverifikasi. Nah, gimana? Kita balik lagi ke bagian user factory. Kalian scroll ke bagian bawah, di sini ada public function unverified. Artinya fungsi di mana email itu tidak diverifikasi. Oke, kita buat lagi ke terminal. Kalian di exit dulu ya kayak tadi ya, takutnya error. Biasanya saya error langsung kirim lagi, guys.
artisan tinker. Betul kan? Oke, kemudian kita cek di bagian Laravel, coba mungkin yang unverified tuh gimana. Kalau misalnya nggak ada, nggak ada ya? Apa saya emang nggak tahu nih jadinya? Kurang tahu aja ya. Oke, ini langsung aja caranya. Kayak tadi hampir sama, app kita kasih direktorinya biar Laravel tahu kok user yang kita maksud itu ada di mana. Kedua, factory, kemudian kalian mau buat berapa nih yang tidak verifikasi? Kita buat 3 aja ya, 3. Kemudian mengarah ke, kita tulis unverified, disebutnya enggak unverified. Kemudian kalian buka kurung tutup, mengarah ke create, kalian buat. Nah, buka kurung tutup, 2, bismillah, enter. Nah, kita sudah dibuatkan 3 database user yang belum, emailnya belum terverifikasi. Coba kita lihat lagi ya, di bagian database-nya kita refresh, maka kita akan ke bawah, dia akan memunculkan null karena emailnya belum terverifikasi dan database tidak membaca adanya emailnya belum terverifikasi gitu. Oke, itu segitu dulu ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana kalau kita mau membuat user ya, table user atau admin. Nah, tapi di migrasi kita harus, di migrasi kan belum ada table buat admin ya. Jadi kita buka create user table, database, migration, create user table di sini. Kemudian kalian tambahkan di bawah sini, yaitu table boolean is admin. Kasih kutip 1 guys. Oke, is admin. Kemudian default false. Titik 2. Kemudian kita ke user factory lagi. Nah, di bagian bawah dari unverified, kita copy ini, Ctrl C, kita paste di sini. Kemudian ini ganti public function admin, static. Kemudian return this state fn array attributes. Sama dengan ini ganti menjadi is admin.
dengan true. Nah, kita kan udah ubah ya, tapi kan datanya belum masuk kan untuk bagian ini, dan tabel bulan ini belum masuk. Nah, ya udah kita tinggal migrate lagi. Tapi kan datanya bakal hilang ya kalau di migrate fresh lagi ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita cuman buat belajar aja sih tadi, masukin bagian ini kan gampang, tinggal ini kemudian ini kalian bisa buat lagi. Oke, PHP artisan, kita lihat dulu ya bagian usernya. Nah, kalau nggak postnya, kita lihat postnya atau usernya sih ya, usernya. Kemudian PHP artisan migrate fresh dan enter, maka dia akan mendrop all table dan membuat ulang. Kita lihat ini harusnya hilang. Oke, kemudian database juga hilang, semuanya hilang. Tapi di sini kita ketambahan is admin. Oke. Untuk bagian selanjutnya kita buat user lagi. Karena kan kita tadi fungsinya cuma buat nambahin ini aja sih. Udah, kita buat lagi ya. Usernya PHP PHP artisan tinker, enter. Kemudian kita buat deh usernya lagi, app directory models, directory user titik 2 factory kurung buka kurung tutup dengan isi berapa, 10, kemudian create kurung buka kurung tutup titik koma. Coba kalian enter, maka kita sudah mendapatkan 10 user atau akun email yang sudah terverifikasi. Sekarang kita buat yang bagian yang belum terverifikasi, kita kasih 5. Kemudian habis di bagian 5 ini, kemudian di sini unverified, create, kita enter lagi, maka kita akan dibuatkan data yang belum verified. Coba kita lihat, kita refresh di sini. Oke, kita lihat di sini email verified dan null. Selanjutnya kita akan buat yang admin. Kita akan buat satu admin. Ya udah, tinggal kalian tanda panah ke atas, kan klik. Kemudian di situ tinggal kalian ganti ya, factory isinya 0. Di sini kalian isi dengan admin. Adminnya 1 aja. Dan kalian enter, maka kita sudah diberikan user si admin nih, cuma 1 sebagai admin, sini 1. Oke, bagaimana ini kan orangnya bahasa Inggris semua ya guys ya.
bagaimana caranya jika kita seolah-olah ini orang Indonesia. Kita bisa ubah di localization. Coba kita buka dokumentasi Laravel. Sini Laravel. Waduh, koneksi. Kita buka dokumentasi Laravelnya. Oke, dokumentasi. Jangan lupa kita pakai versi 11. Kemudian kalian coba ketik bagian defining model factories. Kalian klik. Nah, di bagian atas dari defining model factories di sini ada di bagian mana ya? Introduction. Di bagian sini as you can see via fake helper factories have access to fake PHP library which allows you to convert generation kind from data and testing and setting. Nah, ini ada link ya, kayak tulisan yang bisa memberikan link. Tinggal kalian klik, maka dia akan mengarahkan kita ke dalam GitHub. Kemudian kalian klik ini Faker PHP GitHub IO. Nah, kita diarahkan ke Faker PHP. Nah, nanti kita akan belajar kita akan menggunakan formatter. Untuk sekarang kita menggunakan locals. Kemudian kita cari Indonesia ya. Indonesia. Oke, udah dapat. Nah, di sini kita bisa mengenerate itu dengan mengganti bagian env dengan id underscore id juga. Bahkan di sini kita juga bisa membuat fake nick, nomor induk kependudukan, seng. Oke. Jadi ya tinggal kalian atur ininya. Kita ke env ya, kalian buka env. Kemudian di sini itu kalau nggak salah ya, sebentar saya lihat dulu. Nggak salah ini sih yang di sini. Sebentar. Oh, yang ini app Faker lokal. App Faker ini kan lokal ya, app Faker locals. Itu karena jamak lokales, tapi ke locals. Kalau tunggal singular itu lokal, lokale, locale tulisannya. Nah, tinggal ganti ininya menjadi id underscore id. Oke, mana tadi? Sini id underscore id. Untuk dua huruf setelahnya besar. Oke, kemudian untuk bagian admin functionnya kita hapus dulu. Kita mau coba buat user yang namanya kita faker dengan nama Indonesia. Kita migrate refresh lagi ya kan, buat menghilangkan datanya dan menggantikan user ini jadi nama-nama orang Indonesia. Yuk, PHP artisan migrate fresh, enter. Oke, sudah di drop out semuanya. Kemudian kita tinggal buat lagi PHP artisan tinker. PHP artisan tinker.
enter, buat lagi. App models user factory. Berapa? Kita buat 100 ya. Create ya, kita buat create kurung tutup di koma, kemudian enter. Nah, kita sudah dibuatkan 100 username. Ini belum kita refresh. Dah, kita lihat nama-namanya. Ada Devi Mandasari, Narji Firmansyah, Eski Komuseng, Clara Kuswandari, iya betul, Yono Utama, Ina Azalia, SPT, Berwando, iya. Udah, namanya sudah berubah menjadi nama-nama orang Indonesia. Ini kita bisa pilih 100. Nah, maka dia akan scroll sampai 100. Oke, nah gimana kalau kita mau buat data vector sendiri? Gimana tuh kalau mau buat data vector sendiri? Coba kita buat, kita buka Laravelnya. Oke, sini sudah selesai kan, kita buka Laravel dulu. Laravel.com, documentation, C11, factory, namanya apa ya, vector apa? Apa ya tadi ya, tadi tuh defining model factories, defining model factories, nih, coba kita lihat di sini. Jika kita ingin membuat factory sendiri, yaitu gunakan PHP artisan make factory post factory gitu guys. Oke, segitu dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah ke bagian ini ya, kita mau buat table user sendiri dengan ini. Kemudian sebelum itu kita hapus di bagian admin. Kita buka istrinya, kita hapus nih yang bagian admin. Kita nggak pakai lagi. Coba kita hapus ini sama bagian ini. Oke. Kita exit dulu. Bentar. Kemudian kita migrate lagi PHP artisan. Migrate ya teman-teman. Nothing to migrate. Oh, PHP artisan migrate fresh. Oke, kita sudah drop out semuanya. Kemudian sekarang kita buat factory PHP artisan make apa tadi, factory post factory. Enter. Maka kita akan dibuatkan di bagian factory itu post factory. Nih, kita sudah dapat post factory. Kita buka filenya, kita sudah buka filenya. Kita buka filenya. Oke,
habis kita buka filenya itu, kita lihat definisi. Ini definisi untuk pembuatan post buat kita ya, post kitanya. Kemudian bisa. Nah, kita lihat user factor kita butuh mana nih? Kita butuh bagian bukan ini. User factory. Kita butuh bagian kita butuh title body. Mana ya? Migration ya. Nah, kita butuh yang bagian title sampai body. Title sampai body. Kita copy aja. Kita copy. Kemudian kita pergi ke bagian tadi user factory. Bagian definition. Mana? Bukan user factory. Post factory. Dan kalian pastikan di sini ada yang error. Penulisannya salah. Kita butuh ini title, author, slug, dan body. Tapi cara mengisinya bukan seperti itu. Pertama, titik 2 title, kemudian mengarah ke judul. Judul kan ya. Judul. Tapi kan kalau kita misalnya kita buat misalnya di Artisan Tinker, maka ketika kita tulis begini, dia akan menghasilkan judul yang sama. Bagaimana jika kita maunya random? Ya udah, tinggal kita kasih fake. Kurung buka, kurung tutup. Coba kita sekarang buka bagian yang tadi ini, tapi kita pakai yang terputus lagi. Oke, kalian reload. Reload bagian formatter. Kemudian kalian lihat bagian mana ya? Lupa itu bagian apa. Sentence. Mana ya? Aduh, banyak nih. Bias, barcode, fill, color, image, text and paragraph. Oh, ini guys, kita bisa menggunakan fake word, words,
sentence, sentences, paragraph, paragraphs, teks. Banyak ya. Kalian bisa gunakan itu. Kemudian di bagian title itu kita kasih fake, kemudian kita kasihnya sentence ya, kita kasih sentence fake kemudian sentence. S-nya gede apa besar? Kecil apa besar ya? Kecil. Sentence, sentence kurung buka titik 2 koma. Kemudian enter. Bagian selanjutnya adalah author. Author kita kasih fake juga biar namanya beda. Kemudian untuk fake nya kita kasih name karena nama orang ya. Untuk selanjutnya itu bagian slug. Nah, nanti author ini kita akan gunakan relasi ke tabel user. Tapi untuk sekarang kita gini dulu. Kemudian selanjutnya adalah slug. Slug kemudian fake juga. Kita kasih str, kita kasih str slug. str slug si array ya. Fake kemudian sentence. Oke, yang terakhir itu body. Selanjutnya body kita kasih teks. Untuk body kita kasih teks sama fake kurung tutup kemudian mengarah ke teks. Kayak gini. Nah, di bagian str ini kita import di kanan, kita import class, pilih yang illuminated support. Kenapa nih slugnya malah error? Kalau kalian error, kalian bisa tanya ChatGPT ya. Seperti ini. Kalian tanya aja nggak apa-apa, jangan anti AI ya. Kodenya ada sedikit salah pada str slug fake. Oke. Yang benar adalah str slug kurung buka fake. Oh, nggak pakai array ya. Nggak pakai array. Kurung buka, kurung tutup. Tapi ada yang salah nih. Fake sampai sentence menutup. Nah, ini pindahin ke bagian sini. Nah, begitu. Apalagi yang salah, udah sudah. Kalau udah kayak gini, kita bisa PHP artisan tingkat. Nah,
Sekarang saatnya kita membuat bagian artikelnya. Kemarin kan kita buatnya secara itu ya, kita tulis dulu ya arraynya ya, ribet ya. Sekarang kita langsung coba nih, kita masukkan direktorinya dulu di add, kemudian models, kemudian ini jangan user melainkan post, kemudian titik 2 factory 200, nggak apa-apa banyakin aja, ngelag nggak laptopnya. Kemudian create kurung buka kurung tutup, titik koma, enter. Call undefined method app models factory 200 create. Ini kan ada titik koma, waduh. Oke, kita coba copy dulu ya. Ctrl C. Kemudian kita hapus dulu ininya, terminalnya. Coba panggil lagi php artisan tingkat. Kemudian pastikan lagi. Cek lagi factory 2 factory create. Oke, coba enter. Salah, coba kita tanya ChatGPT lagi kalau salah. Jangan malu untuk bertanya ChatGPT. Enter. Oke, dia minta bagian database factories kita ya. Coba kita copy bagian ini, kita beritahu ChatGPT apakah ada kesalahan. Spasi antara str, slug, dan fake sentence tidak masalah di tempat, tapi sebagiannya rapat supaya rapih. Kalau kamu bikin banyak data, kemungkinan slug akan bentrok, ada yang sama. Cara aman, tambahkan unik untuk gabungkan dengan keacak. Angka acak. Ini jangan ada spasi. Useng fatal karena itu kita menggunakan yang mana, yang kita mana ya, apa belum bisa, coba kita lihat. Oke, belum ada. Class database factories app. Waduh, kok database factories app models post not found. Mana ya guys ya, error guys. Sebentar ya, sebentar. Oke guys, ini baru ditanya sama ChatGPT. Ternyata kita di sini sudah error itu muncul karena modul kelasmu belum memakai thread hash factory driver. Supaya model hash factory bisa dipanggil, kamu harus mengaktifkan thread tersebut di model. Oke, kita tambahkan hash factory ya guys. Oke, ini di bagian apa nih? Hash factory dan use factory. Oke, kita lihat dulu ini sebagian ini. Hash factory. Kemudian di bagian mana nih?
di bawah kelas extend model, di factory apa di mana nih? Buka app model post PHP. Oh, app model post PHP. Oh, di bagian ini guys, kita tambahkan di dalam sini hash factory. Kemudian tadi bagian ini tadi kita pindahkan ke sini. Oke, kita coba lagi ya. Oke. Kalian copy, kita buat 100 aja dulu ya. Semoga bisa. Bismillah. Udah bisa nih harusnya ya. Kenapa sih? Post factory belum terhubung ke model post. Post factory ya udah. Nih saya kirimkan. Di sini diajak muter-muter karena CGD. Kalau gitu coba kita hilangkan lagi, kita ulangkan. PHP Artisan Tinker. Kemudian kita waduh, kehapus bagiannya. Kita tulis lagi app model, kemudian post titik 2 factory 100 aja dulu, mengarah ke create. Oke, ternyata PHP Tinkernya harus kita ulang. Makanya dia tidak berjalan. Sekarang kita sudah punya dia di sini. Tuh banyak ya. Tapi bahasanya aneh ya guys. Tapi ini caranya gitu ya. Kemudian kita lihat localhost. Usernya udah ada, postnya juga sudah banyak. Mana nih loading nih 100 banyak soalnya. Jadi gitu. Mana nih, oke. Sudah masuk ya guys. Waduh, mana nih hilang. Usernya, iya kan usernya kita habis PHP migrate. Tapi kan kita mau cuman bagian ini doang kan, kita lihat. Oke. Sudah masuk ya. Titlenya bahasa apa ini? Slugnya badinya juga gak jelas. Oke. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.